Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh yang berbahagia. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah, sebab dengannya mudah-mudahan Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian berdasarkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh ini kita sama-sama mempelajari satu ayat dalam surah At-Taubah ayat 18 dan nanti penjelasannya lewat hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa bagian tentang sholat, khususnya tentang keadaan makmum. Maka insyaallah ayat 18 di surat Taubah ini akan memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan memakmurkan masjid, salah satunya senang melakukan sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Allah mengatakan, hanya saja orang yang akan memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, dan mendirikan salat dan selalu menunaikan zakatnya, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Bapak Ibu jamaah sekalian sebenarnya diperkuat dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 38. Di ayat 37 Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallabu fihil qulubu wal absar. Kelompok manusia yang tidak akan dilalaikan oleh perdagangan dan transaksi jual beli dari berzikir kepada Allah dan mendirikan salat, juga menunaikan zakat. Mereka adalah kaum yang selalu khawatir terhadap suatu hari, yaitu hari kiamat, di mana pada saat itu hati dan pandangan berbolak-balik. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita mendengarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita keutamaan memakmurkan masjid. Yang pertama, salah satu bentuk memakmurkan masjid, dan dia adalah pekerjaan yang mulia, adalah membersihkan masjid, atau lebih tepatnya cleaning service masjid. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, cleaning service masjid itu bukan pekerjaan biasa, itu adalah pekerjaan mulia yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mencintai orang-orang yang bekerja seperti itu. Disebutkan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kanat imra'atun sauda taqumul masjid fatuwfiyat lailan falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira biha wa qala ala adantumuni, sampai akhir hadis, bahwa Abi Sa'id Al-Khudri bercerita, dulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita berkulit hitam. Itu senang sekali membersihkan masjid. Dan Rasulullah selalu memperhatikan ibu itu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depan masjidnya, beliau menengok ke dalam masjid. Ternyata wanita itu tidak ada. Ya, dan ini memberikan bukti bahwa Nabi itu sangat perhatian. Dan begitulah juga sebenarnya, secara tidak sadar kita itu di dalam masjid, utamanya di dalam masjid itu sebenarnya saling memperhatikan. Jadi ini pesan dari orang-orang tua kita, jangan pernah berburuk sangka kepada orang-orang di masjid, terutama pengurus masjid, bahwa mereka tidak memperhatikan kita. Perhatikan. Ada satu saat teman curhat sama saya, dia bilang, tidak mau mas sholat saya di situ deh. Dia bilang, kenapa? Tidak nak perhatikan ki pengurus di situ, masuk ki nak cuek-cueki jadi. Dia bilang, tidak, perasaanmu itu, nak perhatikan gitu. Tidak ada satu masjid kecuali orang-orang yang terbiasa di masjid itu memperhatikan orang yang datang. Kalau mau lihat buktinya, datang maki selalu di masjid 1 pekan, 2 pekan, dan biasanya tempat tak persis selalu di sebelah kanan atau satu tempat. Satu saat tidak datang ki, nah cari ki itu. Mana itu bapak yang biasa ada di sini? Nah cari ki itu. Jadi berprasangka baik lah. Pengurus masjid itu semuanya anda perhatikan ki. Ya, karena pengurus masjid selalu mau banyak yang sholat di masjid di mana dia jadi pengurus. Sebab itu akan mengundang pahala. Alhasil Nabi lihat-lihat, mana ini orang. Akhirnya beliau menemui beberapa sahabat. Para sahabat mengatakan, sudah meninggal wahai Rasulullah, dan kami kuburkan beliau di malam hari. Maka Rasulullah agak merah wajahnya, disebutkan dalam riwayat marah. Kenapa tidak dikasih tahu? Ini seakan-akan pandang enteng itu, istilahnya tenun rekeng injenua. Ibu-ibu kekodong, mentang-mentang dia orang miskin, berkulit hitam. Kenapa tidak kasih tahu saya? Begini wahai Rasulullah, masalahnya sudah malam. Jadi kami khawatir mengganggu baginda, maka kami pun bersepakat untuk menguburkannya. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, dullani ala qabriha, tunjukkan saya di mana kuburnya. Maka Nabi pun ke kuburnya, lalu membuat saf, kemudian mendirikan sholat jenazah. Ini di sini memberikan petunjuk bahwa yang pertama boleh melakukan sholat di kuburan kalau sholatnya sholat jenazah, karena sholat jenazah tidak memiliki ruku dan sujud. Kalau ada yang ruku dan sujud sholat jenazah berarti meniru Abu Nawas. Abu Nawas pernah memimpin sholat, dia ruku dan sujud. Dikasih tahu, Abu Nawas, itu kalau sholat jenazah orang tidak ada ruku dan sujud. Dia bilang, ku tahu ji, cuma karena banyak duduk dosana deh ji. Alhasil yang berikutnya pasti memberikan petunjuk hadis tersebut tentang kemuliaan orang yang membersihkan masjid, dan dia salah satu bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Hadis yang kedua dan berikutnya nanti insyaallah lebih khusus tentang orang-orang yang selalu mendirikan salat wajib di masjid. Kita dengarkan hadisnya dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitun kullu taqiyyin. Masjid itu adalah rumah bagi semua orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang selalu ke masjid itu salah satu jaminan
ketakwaan seseorang. Apa efek baiknya? Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baituhu birrauhi warrahmah wal jiwar ala as-sirat ila ridwanillah ila jannah. Dan Allah akan selalu menaungi orang yang selalu ke masjid itu dengan perasaan tenang dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memudahkan baginya di hari kiamat melewati sirat sampai dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Jadi ini keutamaan orang-orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma tawattana rajulun al-masajid lis-salati wadh-dzikr illa tabashbasha Allah ta'ala ilaihi kama tabashbasha ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima alaihim. Tidaklah seseorang hatinya selalu tertaut dengan masjid kecuali setiap kali dia datang ke masjid Allah akan menyambutnya dengan sambutan yang hangat layaknya seseorang yang menyambut temannya, saudaranya yang lama tidak ketemu. Bisa kita bayangkan kalau kita ketemu dengan orang yang lama tidak berjumpa, itu hangat sekali. Maka orang yang hatinya selalu ke masjid, setiap kali dia di masjid, sebenarnya ke masjid, setiap kali itu pula Allah menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar. Cuma kita tidak lihatnya di Allah Subhanahu wa taala ya, menyambut kita dengan sambutan yang sangat indah, yang sangat hangat. Hadis berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, inna lil masajidi autadan al malaika julasa'uhum. Sungguh di setiap masjid ada tiang-tiang di mana malaikat menunggu orang-orang yang datang ke masjid, dan para malaikat itu akan menjadikan orang yang masuk ke masjid itu sebagai teman duduknya. Itulah sebabnya, bagaimana Pak? Enak sandar-sandar di tiang masjid. Oh iya teman. Ini Pak ya, sandar-sandar di dinding masjid. Itu berdasarkan hadis ini, dan hadis ini sangat kuat. Ya. Inna lil masajid autadan malaika julasa'uhum. Rahmat, bukan malakul maut, bukan. Ya. Sungguh pada setiap masjid, di tiang-tiang itu, tiang-tiang masjid, para malaikat selalu menantikan orang-orang yang datang ke masjid dan menjadikan mereka teman duduknya. Ya, jadi kalau ada susah-susah tak sedikit, agak penat-penat, datanglah ke masjid. Biarpun tidak sholat, sandar-sandar maki di masjid. Insya Allah. Iya betul. Enak itu sandar-sandar di masjid. Kalau ada persoalan tak, sandar di masjid sambil Saya pernah dapatkan pelajaran dari seorang psikolog. Dia bilang, kalau datang ke masjid Ustaz, bagus itu pandangan diangkat ke atas. Itu dipakai dalam teori seorang ibu ketika menggendong anaknya. Coba kita perhatikan ibu-ibu, kalau anaknya menangis, biasanya dia menunjuk ke atas. Ya Bu ya? Sudah nak, diam kan? Diam. Apa itu? Apa itu di atas? Pesawat, burung. Ya Bu ya? Dan itu dampak psikologinya adalah anak itu cepat tenang. Ternyata diajarkan kepada kita, kalau ada persoalan, lihat ke atas. Lihat ke atas. Iya. Karena di atas Allah Subhanahu wa taala. Kata Bapak Ibu, jangan tunduk ke bawah, tambah susah Ki. Betul. Coba lihat itu orang yang lagi kesulitan lalu dia lihat ke bawah. Tambah begini tuh. Pacina. Ya toh? Tapi kalau coba lihat ke atas.
Ya Allah. Jadi ada teman yang orang Jawa itu dia mengatakan begini, kalau ada masalah pandanglah ke atas lalu bilang, ya Allah, ora popo. Ya, ora popo kan enggak apa-apa. Wahai masalah, mana temanmu yang baik itu? Sama masalah. Wahai masalah, mana temanmu yang baik? Apa temannya masalah? Solusi. Sebab Allah mengatakan inna ma'al usri isra. Jadi masalah itu selalu bersamanya diikuti ya oleh solusi. Dan Allah tidak bilang ba'da, Allah tidak bilang setelah kesulitan datang kemudahan, enggak. Allah tidak bilang ba'da. Kalau ba'da itu berarti lama. Tapi Allah bilang ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Dia mirip ini. Ini kesulitan ini lebih duluan kelihatan. Tapi jangan khawatir. Solusinya itu bersama dengan dia. Jadi sabar-sabar saja. Ada gitu solusinya. Maka sering-sering lihat ke atas. Kita lihat hadisnya lanjutannya. In qabu yaftakidunahum. Kalau orang itu yang sering ke masjid, satu saat tidak datang ke masjid karena udzur, maka malaikat akan mencari-carinya. Sekali lagi, yang mencari itu adalah malaikat rahmat, bukan malakul maut ya, cari-cari, bukan. Wa in maradu aduhum. Kalau orang yang selalu hatinya terpaut di masjid, itu kalau ciri-ciri orang yang hatinya terpaut di masjid, satu saat kalau dia tidak ke masjid, tidak enak perasaannya, tidak enak dia rasa kayak orang yang rugi besar dalam perdagangan. Wa in maradu aduhum. Kalau orang itu sakit, maka yang menjenguknya adalah para malaikat yang selalu di masjid. Jadi ini keutamaan orang yang selalu ke masjid, dan juga menunjukkan keutamaan orang sakit. Orang sakit itu dijenguk oleh para malaikat dan selalu mendapatkan istighfar dari para malaikat. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid, kalau suatu saat butuh hajat, ada sesuatu yang ingin diselesaikannya, ada masalahnya, malaikat akan membantunya. Jadi orang-orang bertakwa itu salah satunya hati yang terpaut di masjid itu kalau dapat masalah itu cepat selesai, dan itu karena dibantu oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kebaikannya melakukan ketaatan-ketaatan. Hadis yang terakhir ini sangat indah dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jalisu al-masjid ala thalathi khisal. Sungguh orang-orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid itu akan mendapatkan 3 kebaikan, 3 keutamaan. Yang pertama, akhun mustafad. Dia akan mendapatkan saudara-saudara yang baik. Ibu bapak jamaah sekalian, kalau kita selalu berkumpul dengan satu komunitas, apalagi komunitas masjid seperti ini, sebenarnya bapak ibu jamaah sekalian, ada pesan dari seorang kawan, usahakan selalu berada pada komunitas yang baik. Karena secara tidak sengaja, tidak sadar, kalau kita berkumpul di tempat-tempat yang baik seperti ini, itu artinya kita telah menentukan dan memilih orang-orang yang akan mengurus jenazah kita. Ya. Jadi insya Allah, kalau kita mati, yang pasti cepat mengurus jenazah kita itu adalah orang-orang yang bersama kita di tempat-tempat yang baik seperti ini, termasuk masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au kalimatun muhkamah. Manfaat kedua orang yang selalu ke masjid, dia akan mendapatkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang baik. Yang pernah kita baca hadisnya yang lain, bahwa orang yang bersengaja datang ke masjid untuk mendapatkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji. Ini adalah kebaikan. Yang ketiga, au rahmatun muntazarah, atau yang ketiga dia mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kebaikan-kebaikan yang
akan didapatkan orang-orang yang selalu uh, hatinya terpaut di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, sengaja kita persingkat, siapa tahu ada hal-hal yang perlu kita diskusikan berkenaan dengan sholat dan hal yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.